Ingat tanggalnya 27 sampai 28 Mei 1453. Cobaan ini datang dari Tuhan. Pedang Islam ada di genggaman kita. Jika tidak memilih menanggung cobaan ini, kita tidak berhak disebut Ghazi. Kita akan sangat malu berdiri di hadapan Tuhan pada hari pengadilan kelak. Mehmet kedua. Ada satu cerita tentang cara Mehmet melakukan penaklukan yang dikisahkan penulis sejarah Mikhail Sijanisari. Cerita itu mengisahkan bahwa Sultan mengumpulkan para prajurit tingginya, mengumpulkan para pejabat tingginya dan memerintahkan agar sebuah perguruan besar dibawa dan dibentangkan di depan mereka, dan di tengahnya ditaruh sebuah apel. Setelah itu dia mengeluarkan teka-teki berikut. Bisakah kalian mengambil apel itu tanpa menginjak permulaan ini? Mereka saling berbisik memikirkan caranya. Tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki ini sampai Mehmet menjawabnya sendiri. Dia melangkah ke karpet, lalu mengambil dengan dua tangan, kemudian menggulungnya. Ia terus maju di belakang gulungan itu, dan akhirnya dia bisa menjangkau dan mengambil apel itu. Setelah itu dia mundur sambil menggelak gulungan perdaudani tadi seperti sedia kala. Sekarang Mehmet sudah sampai pada saat yang tepat untuk mengambil apel Konstantinopel. Kedua pihak sudah sama-sama tahu bahwa pertempuran terakhir akan segera terjadi. Sultan berharap seperti satu bagian tembok yang akhirnya roboh akibat gempuran meriam, satu serangan besar-besaran penghabisan akan meruntuhkan seluruh perlawanan kota dengan sekali pukul. Konstantin mendapat informasi dari mata-mata, bisa jadi dari Khalil, bahwa kalau dia berhasil bertahan menghadapi serangan terakhir ini, pengepungan akan diakhiri dan lonceng gereja dapat dibunyikan sebagai tanda kegembiraan. Komandan-komandan pasukan dari kedua pihak untuk berkumpul untuk ikhtiar terakhir. Mehmet sibuk dengan berbagai kegiatan. Pada hari-hari terakhir ini, dia senantiasa bergerak selalu di atas punggung kuda di antara pasukannya, mengadakan dengan pendapat di tenda merah keemasan, membangkitkan semangat prajurit, mengeluarkan perintah, menjanjikan imbalan, menetapkan hukuman, mengambil langsung persiapan terakhir. Pendeknya dia seakan terlihat mana-mana. Kehadiran Padishah secara garawi dimaksudkan sebagai pembangkit semangat pasukan ketika mereka bersiap-siap bertempur dan mati. Mehmet sangat sadar bahwa inilah penentuan takdirnya. Mimpi-mimpi kejayaan sudah berada dalam jangkauannya. Pilihan lain adalah kegagalan yang tidak terbayangkan. Dia bersikeras memastikan tidak ada satu hal pun yang ditumpangkan hanya pada peluang. Pada Minggu pagi 27 Mei, Mehmet kembali memerintahkan Meriam menyerang. Mungkin serangan kali ini serangan terbesar selama pengepungan ini. Sepanjang hari, Meriam besar menggempur bagian tengah tembok dengan tujuan membuat lubang yang lebih besar untuk serangan besar-besaran dan agar tidak bisa diperbaiki kembali. Batu-batu granit besar menghantam dinding sebanyak 3 kali sebelum merobohkan bagian yang cukup luas. Siang harinya, di bawah hujan tembakan ini, pihak bertahan mustahil bisa melakukan perbaikan. Namun tidak ada serangan pasukan yang datang. Hari itu menurut Barbaro mereka tidak akan melakukan apapun selain membombardir tembok kami yang malang dan merobohkan sebagian besarnya ke tanah, sementara setengahnya masih tetap berdiri dalam keadaan rusak parah. Lubang yang terbentuk di tembok itu kian besar, dan Mehmet yakin kalau pihak lawan makin kesulitan menutupnya. Dia ingin memastikan bahwa mereka tidak bisa istirahat menjelang penyerangan terakhir. Pada hari itu Mehmet menggelar rapat pejabat militer di luar tendanya. Seluruh panglima perangnya lengkap berkumpul untuk mendengar titah Sultan mereka. Wahai seluruh gubernur provinsi, jenderal dan komandan kavaleri, komandan pasukan dan kapten berbagai satuan, begitu pula seluruh komandan satuan, ratusan atau 50 prajurit, serta kavaleri yang jadi bawahannya, kapten kapal layar, trirem dan seluruh laksamana angkatan laut,
Lalu Mehmet memberi gambaran kepada mereka yang hadir betapa besarnya kekayaan yang sekarang siap mereka rebut. Tumpukan emas di istana dan rumah-rumah, sesembahan dan relik-relik di gereja, berasan emas dan perak, batu-batu mulia dan permata yang harganya tidak terkira, perempuan cantik dan bocah-bocah bangsawan yang dapat ditawan, dinikahi atau dijadikan budak, bangunan dan taman-taman indah yang akan jadi milik mereka untuk ditinggali dan dinikmati. Dia juga menekankan bukan hanya kemuliaan abadi yang akan diperoleh setelah kota termegah di muka bumi ini berhasil direbut, tapi juga kewajiban untuk merebutnya. Konstantinopel akan tetap menjadi ancaman bagi keamanan Kesultanan Utsmani selama dia masih dikuasai orang Kristen. Menaklukkannya adalah batu pijakan terpenting untuk penaklukan berikutnya, dan menunjukkan kepada mereka bahwa tugas yang ada di depan sekarang sudah cukup mudah. Tembok daratan sudah runtuh, parit-parit sudah berhasil ditimbun, dan jumlah pasukan bertahan sudah berkurang dan patah semangat. Dengan berat hati dia mengabaikan kekerasan tekad orang Italia yang keterlibatannya dalam pengepungan ini menjadi masalah psikologis bagi pasukan yang telah mendengar kata-katanya. Meski Kristofulus si Yunani tidak menyebutkannya, namun bisa dipastikan kalau Mehmet juga menyinggung masalah perang suci, asal lama orang Islam merebut Konstantinopel, hadis-hadis Nabi dan daya tarik mati syahid. Kemudian dia menjelaskan taktik yang akan dipakai. Dia yakin, dan mungkin ini benar, bahwa pihak bertahan sudah kelelahan akibat bombardir dan pertempuran kecil yang tiada henti. Sudah tiba waktunya memanfaatkan keunggulan jumlah. Pasukan akan menyerang secara bergantian. Ketika satu divisi kelelahan, divisi lain akan menggantikannya. Mereka akan maju secara bergelombang dengan prajurit-prajurit baru ke arah tembok sampai pihak bertahan bisa diterobos. Gelombang serangan ini akan berlangsung selama diperlukan dan tidak akan pernah surut. Saat kita memulai pertempuran, kita tidak akan pernah menghentikannya. Kita tidak boleh tidur, makan, minum, atau istirahat. Tidak boleh rehat. Kita harus menekan mereka hingga berhasil mengatasi kekuatan mereka dalam pertempuran. Mereka akan menyerang kota dari segala arah terus-menerus dengan serangan terkendali, sehingga pihak bertahan tidak punya kesempatan memindahkan pasukan guna menghindari tekanan di satu tempat. Terlepas dari gambar-gambar kata-kata yang dikeluarkan, serangan tanpa batas tentu saja mustahil dilakukan. Batas waktu melakukan serangan mesti ditentukan, sekitar beberapa jam. Perlawanan yang sengit akan mengakibatkan terbantainya pasukan yang merangsek maju. Jika mereka tidak berhasil melumpuhkan pihak bertahan dengan cepat, gerak mundur jadi tak terelakkan lagi. Perintah tegas dan jelas diberikan kepada setiap komandan armada yang sandar di laju ganda. Diperintahkan mengepung kota dan membatasi ruang gerak pihak bertahan dari tembok lautan. Sementara kapal-kapal yang berada di perairan Golden Horn akan mengawal jembatan ponton yang melintasinya. Zaganos Pasha diperintahkan menggerakkan pasukannya dari lembah musim semi dan menyerang ujung tembok daratan. Selanjutnya pasukan Karaja Pasha ditugaskan menyerang tembok dekat istana kekaisaran, dan di bagian tengah Mehmet akan memimpin pasukan bersama Halil dan pasukan Janissary untuk melakukan apa yang mereka anggap sebagai drama terpenting operasi ini. Tembok yang telah rusak dari kubu pertahanan yang berada di lembah Likus. Di sebelah kanannya terdapat pasukan Ishak Pasha dan Mahmud Pasha yang akan membombardir tembok dan mengarah ke Laut Marmara. Sembari mengatur penempatan pasukan ini, Mehmet terus menekankan
pentingnya disiplin seluruh pasukan. Mereka harus mematuhi perintah tanpa syarat, bergerak maju tanpa suara dan berisik. Sebagiannya ketika harus berteriak, sebaliknya ketika harus berteriak harus dilakukan dengan sekeras-kerasnya. Dia terus mengulangi bahwa masa depan rakyat Utsmani amat bergantung pada keberhasilan serangan ini dan berjanji akan mengawasinya langsung. Usai mengucapkan janji, ia menyilakan para pejabat kembali ke pasukan mereka. Selanjutnya, dia berkuda mengitari perkemahan ditemani pasukan Janissary dengan topi putih mereka yang khas dan petugas yang membacakan pengumuman tentang akan dilakukannya serangan. Pengumuman disampaikan keras-keras di tengah lautan tenda ini. Pengumuman disampaikan keras-keras di tengah lautan tenda itu dimaksudkan untuk membakar semangat pasukan. Ada imbalan sesuai tradisi untuk mereka yang terlibat dalam penggempuran sebuah kota. Kalian tahu berapa banyak provinsi di wilayah Asia Eropa yang berada di wilayah kekuasaanku. Aku akan menyerahkan satu provinsi paling baik kepada mereka yang pertama kali melewati kubu pertahanan musuh. Aku akan memberi dia kehormatan yang berhak dia peroleh. Aku akan memberinya posisi dengan kekayaan berlimpah dan membuatnya bahagia di antara orang-orang di zaman kita. Seluruh peperangan besar yang diikuti pasukan Utsmani selalu didahului janji-janji tentang berbagai tingkatan kehormatan dan imbalan untuk mendorong semangat pasukan. Namun di lain pihak hukuman akan diterima pun setimpal dengan imbalan. Tetapi jika aku melihat orang bersembunyi dalam tendanya dan tidak bertempur di tembok, dia tidak akan bisa lolos dari kematian pelan-pelan. Ini adalah salah satu alat psikologis paling efektif yang dipakai orang Utsmani dalam penaklukannya, sehingga mengikat seluruh pasukan ke dalam sistem imbalan yang sangat efektif yang mengaitkan kehormatan dan kekayaan dengan pengakuan atas usaha dan perjuangan keras. Tes ini dilakukan dengan menugaskan utusan Sultan Kaufuses yang hadir di medan pertempuran dan langsung melapor kepadanya. Laporan mereka tentang suatu tindakan yang berani langsung berbuah promosi. Di sisi lain, setiap prajurit tahu bahwa tindakan-tindakan besar dan penuh keberanian pasti diganjar imbalan. Mehmed pun bergerak lebih jauh. Dalam hukum Islam, dinyatakan bahwa karena kota tidak menyerah, para prajurit sah menjarah harta rampasan perang selama 3 hari. Dia bersumpah dengan nama Tuhan, atas nama 4.000 nabi, atas nama Nabi Muhammad, atas nama arwah ayah dan anak-anaknya, dan atas nama pedang yang ada di genggamannya, bahwa dia akan membiarkan mereka merampas apapun penduduk, baik pria maupun wanita, seluruh barang yang ada di kota, barang berharga dan benda-benda lain. Dia tak akan melanggar sumpahnya ini. Harapan tentang apel merah, harta rampasan perang dan benda-benda suci yang begitu kaya adalah tujuan utama jiwa-jiwa pengelanan nomadik. Tipe asli para penunggang kuda yang selalu memimpikan kekayaan yang ada di perkotaan. Setelah 7 minggu menderita menanggung hujan musim semi, para prajurit itu pasti sangat terpukul oleh kekuatan lapar. Sampai tingkat tertentu, kota yang mereka bayangkan begitu rupa itu sesungguhnya tidak ada. Konstantinopel yang diimpikan Mehmed dijarah tentara salib Kristen 2,5 abad sebelumnya. Sebagian kekayaannya yang begitu terkenal, ornamen emasnya, relik-reliknya yang bertatahkan intan permata sudah lenyap dalam bencana 1024 di lebuh kesatria Norman atau dikapalkan ke Venesia dengan kuda-kuda perunggu. Yang tersisa pada Mei 1453 itu hanyalah bayang-bayang kejayaan masa lalu. Itu hanyalah bayang-bayang kejayaan masa lalu yang sudah papa dan nyaris habis, di mana satu-satunya kekayaan tersisa sekarang hanyalah para warga. Dahulu ini adalah kota kearifan, sekarang kota reruntuhan, kata Gennadios tentang Bizantin yang tengah sekarat. Segelintir orang kaya mungkin menyimpan emas secara sembunyi-sembunyi di rumah mereka
dan gereja masih punya benda-benda berharga, namun kota ini tidak lagi memiliki harta karun sebagaimana yang ada dalam kisah Aladin yang selama ini diimpikan pasukan Utsmani saat mereka menatap tembok yang masih kokoh melindungi kota. Namun pengumuman tentang imbalan tadi tetap mengobarkan demam kesenangan bagi pasukan yang mendengar. Sorak-sorai mereka sampai ke telinga pihak bertahan yang sudah kelelahan yang menyaksikan di atas tembok. Oh, seandainya kalian mendengar sorak-sorai mereka membumbung ke langit, catat Leonard, niscaya kalian akan lumpuh. Penjarahan kota barangkali ada janji yang tidak ingin dibuat Mehmet, tapi harus dilakukan untuk menggenjot semangat tempur prajurit yang sudah mulai melorot. Penyerahan diri lewat negosiasi akan menghalangi pengrusakan yang memang ingin dia hindari. Bagi Mehmet, apel merah bukan hanya sekedar peti rampasan perang yang siap dijarah. Dia juga akan jadi pusat kerajaannya. Oleh karena itu, dia ingin membiarkan apa adanya. Dengan pikiran ini, dia juga melengkapi janji tadi dengan sebuah peringatan keras. Gedung-gedung dan tembok kota tetap menjadi milik Sultan. Apapun alasannya, mereka tidak boleh dirusak atau dihancurkan ketika kota ini berhasil ditaklukkan. Menaklukkan Istanbul bukan pencarian Baghdad episode kedua. Kota paling masuk di abad tengah yang dibumi hanguskan pasukan Mongol pada 1258. Berdasarkan keputusan, serangan akan dilakukan lusa, Selasa 29 Mei, untuk mendorong semangat keagamaan prajurit dan menghilangkan segala pikiran buruk. Hari Senin 28 Mei dipakai untuk kegiatan membersihkan jiwa. Pasukan diperintahkan berpuasa sejak fajar, berwudu lalu mendirikan salat 5 waktu, berdoa dan memohon pertolongan Allah dalam menaklukkan kota ini. Cahaya lilin terus menyala selama 2 malam berikutnya. Suasana hikmat dan misterius dari cahaya ini yang digabungkan dengan doa dan bebunyian serta berdampak pada prajurit maupun pada lawan mereka adalah senjata psikologis yang sangat ampuh. Dampak senjata ini menjangkau jauh keluar tembok Konstantinopel. Sementara itu, kegiatan di perkemahan Utsmani dilakukan dengan semangat yang diperbarui. Tanah dan kayu-kayu dalam jumlah besar dikumpulkan untuk menimbun parit-parit, tangga-tangga dibuat, cadangan panah dipersiapkan, tameng-tameng beroda ditarik maju. Ketika malam tiba, kota kembali dikejutkan cahaya api unggun. Seruan nama Tuhan berulang-ulang terdengar dari perkemahan bercampur suara genderang, simbal linking zorna. Menurut Barbaro, sorak-sorai dan teriak itu dapat terdengar sampai ke pantai Anatolia di seberang Bosporus, dan kami orang Kristen luar biasa takut. Di dalam kota sendiri sedang diadakan perayaan Hari Para Santo, namun tidak ada rasa aman di dalam gereja, sehingga yang dilakukan hanyalah pertobatan dan doa mohon keselamatan. Pada penghujung hari itu, Giustiniani dan orang-orangnya kembali memperbaiki tembok luar yang rusak. Namun tengah malam yang terang akibat cahaya obor dan unggun, meriam-meriam lawan terus menyerang. Pihak bertahan sangat ketakutan dan saat indah menurut keterangan Nestor Iskandar, nasib ujung Giustiniani berakhir ketika dia memimpin aksi perbaikan. Pantulan pecahan peluru batu menghantam komandan Genoa ini, memecahkan besi pelindung dan melukai dadanya. Dia roboh ke tanah dan kemudian diusung keluar ke rumah untuk istirahat. Sulit menakar arti penting Giustiniani bagi perjuangan Bizantium sejak peristiwa dramatis di tepi dermaga pada Januari 1453. Dengan 700 prajurit tangguh dengan baju zirah berkilau, Giustiniani telah menjadi sosok utama dalam pertahanan kota. Dia datang dengan sukarela atas biaya sendiri dan demi kepentingan iman Kristiani dan martabat dunia. Sangat terampil pembelaan dan takkan lelah ketika mempertahankan tembok kota.
Dia mampu mengomandoi kesetiaan baik orang Yunani maupun Fenisia, sampai pada tingkat mereka dipaksa untuk melupakan kebencian kepada orang Genoa. Pembuatan kubu pertahanan adalah improvisasi cerdas yang keampuhannya mampu menguncang semangat pasukan. Sebuah kesaksian yang kurang dapat dipercaya dari orang setanah airnya, Leonardakios, mengatakan bahwa Mehmet memuat campur jengkel terhadap musuh utamanya ini dan berusaha menyogoknya dengan uang dalam jumlah besar. Giustiniani tidak bisa diberi. Tampaknya rasa putus asa menyelimuti pasukan bertahan. Melihat kondisi pemimpin mereka yang menginspirasi ini, perbaikan tembok dibatalkan dan dibiarkan berantakan. Ketika Konstantin diberitahu tentang kejadian ini, harapannya menemukan jalan keluar lenyap, dan dia pun larut dalam pikirannya sendiri. Pada tengah malam, teriakan-teriakan tiba-tiba lenyap, dan api unggun pun padam. Keheningan dan kegelapan menyelimuti tenda dan panji-panji, meriam kuda dan kapal-kapal, permukaan Golden Horn yang tenang, dan tembok-tembok yang rusak. Tabib-tabib yang merawat Giustiniani merawatnya sepanjang malam dan berusaha keras menyelamatkan nyawanya. Di tengah suasana tenang ini, warga kota punya sedikit kesempatan beristirahat. Mehmet menghabiskan Senin 28 Mei dengan melakukan persiapan akhir untuk serangan. Dia bangun saat fajar dan langsung memerintahkan prajurit meriam bersiap-siap dan mengarahkan meriam ke bagian tembok yang sudah rusak, sehingga mereka langsung bisa menyerang musuh yang sudah lemah ketika perintah diberikan di siang hari. Komandan pasukan kavaleri dan infanteri dikumpulkan untuk menerima perintah masing-masing dan dibagi-bagi menjadi beberapa divisi. Lalu dengan aba-aba tiupan trompet di Santero perkemahan, perintah diberikan bahwa seluruh prajurit bertugas harus berada di posisi masing-masing, meski dengan taruhan nyawa di persiapan serangan keesokan harinya. Ketika meriam-meriam mulai melepaskan tembakan, seakan-akan itu bukan dari dunia ini, kata Barbaro, dan mereka melakukan ini karena saat itu adalah hari untuk mengakhiri bombardir. Selain hujan serangan dari meriam-meriam ini, tidak ada serangan lain yang dilakukan. Satu-satunya kegiatan yang terlihat jelas adalah pengumpulan ribuan tangga panjang yang dibawa mendekati tembok. Begitu pula dengan palang-palang kayu yang akan melindungi parit yang merangsek masuk ketika mereka berusaha menaiki kubu pertahanan. Semua kubu pasukan kavaleri dibawa dari padang rumput. Hari itu adalah hari-hari terakhir musim semi, dan matahari bersinar cerah. Di perkemahan Usmani, para prajurit tengah bersiap-siap, berpuasa dan berdoa, mengasah belati, memeriksa ikatan, tambing dan baju besi, lalu istirahat. Perasaan mawas diri memenuhi diri prajurit ketika mereka mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan terakhir. Ketenangan dan kedisiplinan religius pasukan membuat mereka yang menyaksikan dari tembok terkesima. Sebagian pihak bertahan yang melihat dari tembok justru mengira tidak adanya kegiatan mencolok ini adalah tanda persiapan menarik diri dan mundur, sedangkan sebagian lagi berpendapat lebih realistis. Mehmet telah bekerja keras membangkitkan semangat juang pasukannya, memperhitungkan respon mereka selama beberapa hari dalam lingkaran semangat dan refleksi yang dirancang untuk memperkokoh tekad dan menyingkirkan segala bentuk keraguan. Para mula dan darwis berperan penting dalam menciptakan mental yang dibutuhkan untuk operasi ini. Ribuan orang suci datang ke arena pengepungan dari kota dan desa di dataran tinggi Anatolia. Mereka membawa serta semangat keagamaan. Dengan jubah-jubah berdebu, mereka mengitari perkemahan. Mata mereka memancarkan sinar semangat kegairahan. Mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sesuai dengan keadaan serta menceritakan kisah perjuangan para syahid dan ramalan. Prajurit diperintahkan bahwa mereka
tengah mengikuti jejak sahabat Nabi yang terbunuh dalam pengepungan bangsa Arab pertama terhadap Konstantinopel. Nama-nama mereka dikisahkan dari mulut ke mulut. Hasid Hafiz Ibu Seibet Ul Ensari, Hamde Ul Ensari, dan yang paling penting Ayub, yang dalam lidahku disebut Ayub. Orang suci ini mengingatkan para pendengar mereka dengan nada tenang bahwa mereka harus merasa terhormat karena akan membuktikan hadis Nabi. Nabi berkata kepada para sahabat, "Pernahkah kalian mendengar sebuah kota yang di satu sisi dibatasi daratan dan di dua sisi lain oleh lautan?" Mereka menjawab, "Pernah, wahai Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Hari terakhir tidak akan tiba sebelum kota itu diambil alih oleh keturunan Ishak. Saat mereka mencapainya, mereka tidak akan bertempur dengan senjata dan ketapel, namun dengan kata-kata, 'Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.' Tembok lautan akan runtuh, lalu tembok lautan lapis kedua, dan yang ketiga tembok di sisi daratan akan runtuh. Kemudian mereka akan memasuki kota itu." Bisa jadi hadis yang dihubungkan kepada Nabi ini palsu, namun perasaan yang diakibatkannya sangat jelas. Bala tentara itu merasa memperoleh kesempatan mewujudkan putaran sejarah yang telah diramalkan mimpi lama umat Islam sejak kelahiran agama Islam itu sendiri dan keagungan abadi. Sementara yang tewas dalam pertempuran akan memperoleh mati syahid dan akan langsung masuk surga. Taman indah yang dialiri sungai-sungai, di mana mereka akan tinggal di situ selamanya. Istri-istri yang selalu suci dan rahmat dari Tuhan. Saat itu, semangat yang ada sungguh bercampur aduk. Namun ada sebagian orang di perkemahan, termasuk Syekh Aksem Setin, yang benar-benar sadar akan motivasi sebenarnya dari sebagian prajurit. Yang mulia tentu tahu tulisnya kepada Mehmet di awal pengepungan, sebagian besar pasukan kita adalah orang-orang yang dipaksa memeluk Islam. Jumlah mereka yang benar-benar rela, yang mengorbankan nyawanya demi cinta Tuhan sangat sedikit. Sebaliknya, jika mereka melihat kemungkinan memperoleh harta rampasan, mereka akan berlari menuju kematian. Mereka juga memperoleh dukungan dari ayat Al-Quran. Allah telah menjanjikan kepadamu kekayaan rampasan perang dan memberikannya kepadamu dengan janji yang pasti. Dia telah menahan tangan-tangan musuhmu, dan dengan itu dia telah membuat kemenanganmu sebagai tanda bagi orang beriman dan menuntunmu di jalan yang lurus. Mehmet berangkat melakukan inspeksi terakhir, diiringi pasukan kavaleri dalam jumlah besar. Dia berkuda ke laju ganda untuk memerintahkan Hamzah untuk melancarkan serangan terakhir. Armadanya harus berlayar menuju kota, menempatkan kapal-kapalnya dalam jarak tembak agar bisa menyerang pihak bertahan dalam pertempuran berkelanjutan. Bahkan jika memungkinkan, beberapa kapal harus bisa menyentuh daratan dan mencoba meruntuhkan tembok lautan, namun sebenarnya kemungkinannya sangat kecil. Cara ini bisa berhasil di tengah arus Laut Marmara yang deras. Armada yang berada di Golden Horn pun mendapat perintah yang sama. Dalam perjalanan kembali ke perkemahan, Mehmet juga berhenti di luar gerbang utama Galata dan memerintahkan hakim kota itu untuk menghadap. Mereka juga diberi peringatan keras agar tidak memberi bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak kota esok hari. Pada sore hari, dia kembali berada di atas punggung kuda untuk menginspeksi seluruh pasukannya. Dia berkuda sejauh 4 mil dari pinggir laut yang satu ke pinggir yang lain, menyemangati prajurit, memanggil para pejabat dengan nama masing-masing, mendorong mereka untuk siap bertempur. Pesan dari imbalan dan hukuman terus diulangi, hadiah besar bagi yang berhasil dan hukuman mengerikan bagi yang tidak patuh. Mereka dipaksa mematuhi perintah atasan tanpa syarat dengan ancaman kematian. Bisa jadi menyampaikan kata-kata yang keras ini ke depan pasukan Kristen yang setengah hati di bawah pimpinan Zaganos Pasha. Setelah puas dengan segala persiapan yang dilakukan, dia kembali ke tendanya untuk beristirahat. Sementara di dalam kota sendiri, persiapan tandingan juga tengah terjadi. Entah bagaimana berlawanan dengan kecemasan Konstantin dan para tabib yang merawatnya,
Giustiniani berhasil selamat dari luka yang dialaminya malam itu. Karena kecewa dan terdorong oleh keadaan tembok luar, dia memaksa agar dibawa ke parit pertahanan untuk kembali mengawasi perbaikan tembok. Pihak pertahanan sekali lagi sibuk menutup tembok yang telah berlubang menganga dan berhasil membuat kemajuan sampai pasukan Utsmani kembali membidik mereka dengan tembakan meriam. Hujan tembakan akhirnya memaksa mereka berhenti bekerja. Tak lama kemudian tampaknya Giustiniani sudah cukup kuat memimpin lagi aksi pertahanan bagian tengah yang sangat krusial ini. Tempat lain, persiapan untuk menghadapi pertempuran terakhir ini dirongrong oleh friksi antar faksi kebangsaan dan keagamaan. Pertentangan yang telah mendarah daging dan kepentingan yang saling berlawanan antar kelompok, kesulitan mendapatkan bahan pangan, kelelahan akibat pekerjaan yang tiada henti, serta keterkejutan akibat bombardir setelah 53 hari pengepungan membuat kejenuhan sampai pada titik puncaknya. Perselisihan pun mulai berubah menjadi konflik terbuka. Ketika mereka bersiap-siap menanti serangan yang akan datang, Giustiniani dan Lukas Notaras nyaris baku hantam memperebutkan meriam yang jumlahnya sangat sedikit. Giustiniani meminta Notaras menyerahkan meriam itu ke bawah kendalinya untuk mempertahankan tembok daratan. Notaras menolak dengan alasan mereka lebih membutuhkannya untuk pertahanan tembok laut. Orang-orang pun terbelah jadi dua kelompok yang siap bertempur. Bahkan Giustiniani sampai mengejar Notaras dengan pedang terhunus. Perseteruan lain terjadi terkait masalah perlengkapan pertahanan tembok daratan. Akibat pertempuran yang terpencar-pencar, perlu didorong struktur pertahanan yang efektif agar terlindung dari peluru-peluru musuh. Orang Venesia mulai membuat rompi tempur yang dilapisi kayu di bengkel pertukangan di markas mereka di daerah Plataea, di Muara Golden Horn. 7 gerobak berisi rompi dikumpulkan di alun-alun. Hakim Venesia memerintahkan orang Yunani membawa gerobak-gerobak itu ke tembok yang berjarak 2 mil dari alun-alun. Orang Yunani menolak jika mereka tidak dibayar. Orang Venesia menuduh mereka tamak, sedangkan orang Yunani yang keluarganya kelaparan dan sangat benci pada orang Italia yang sombong memerlukan waktu atau uang agar bisa membawa bahan makanan pulang sebelum hari berganti malam. Perdebatan berlangsung sengit dan lama sehingga rompi-rompi itu baru dikirim setelah malam tiba, saat sudah amat terlambat untuk memakainya. Perseteruan sengit ini punya sejarah penting. Perselisihan agama, penjarahan Konstantinopel selama Perang Salib keempat, agar persaingan dagang orang Genoa dengan orang Venesia, semua ini bercampur dengan tuduhan ketamakan, kelicikan, pemalas dan sombong yang sering dilontarkan di hari-hari terakhir yang berat itu. Namun di balik perseteruan dan keputusasaan ini terdapat bukti kuat bahwa secara umum mereka berusaha melakukan yang terbaik untuk upaya pertahanan pada 28 Mei itu. Konstantin sendiri menghabiskan hari itu dengan mengatur, memohon, dan mengerahkan warga kota serta pasukan bertahan dari berbagai kebangsaan Yunani, Venesia, Genoa, Turki, dan Spanyol untuk bekerja sama bahu-membahu mengusahakan pertahanan. Perempuan dan anak-anak dikumpulkan sepanjang hari itu. Mereka ditugaskan membawa bebatuan ke atas tembok untuk nanti dilemparkan ke musuh. Hakim Venesia mengeluarkan permohonan sungguh-sungguh yang mengimbau mereka yang menyebut dirinya sebagai orang Venesia agar pergi ke tembok daratan. Pertama-tama demi cinta pada Tuhan, lalu demi keselamatan kota dan demi kehormatan seluruh negeri Kristen.
Mereka diharap berdiri pada pos mereka masing-masing dan rela mengorbankan nyawa dengan ikhlas. Di pelabuhan, rantai pengadang diperiksa, dan seluruh kapal berada pada posisi siap tempur. Di sebelah selat, orang Galata makin berminat menyaksikan persiapan untuk peperangan terakhir ini. Tampaknya Sang Podesta juga meminta penduduk kota untuk diam-diam menyeberangi Golden Horn dan bergabung dengan pihak bertahan. Dia sadar kalau nasib wilayah perdikat orang Genoa bergantung pada nasib Konstantinopel. Berbeda dengan Perkemanos Mani yang sunyi senyap, suasana Konstantinopel penuh hiruk-pikuk. Sepanjang hari lonceng gereja tidak henti-hentinya berdentang. Kenderaan dan gon kayu ditabuh untuk mengerahkan penduduk melakukan persiapan terakhir. Doa, pelayanan, dan ratapan permohonan makin menjadi-jadi setelah berbagai pertanda buruk yang terjadi pada hari-hari sebelumnya. Mereka telah sampai pada titik puncak ketegangan pada pagi 28 Mei itu. Orang di dalam kota dan mereka yang ada di padang di luar tembok sama-sama merasakan kegelisahan religius. Pada pagi itu, para pendeta, pria dan wanita serta anak-anak berkumpul di depan Santa Sofia untuk mengadakan kebaktian bersama. Hampir seluruh ikon suci yang ada di kota dibawa keluar dan penyimpanannya di dalam kapel-kapel. Di samping Hodegetria yang ada dalam prosesi sebelumnya justru membawa pertanda buruk. Mereka juga membawa tulang para santo, salib-salib yang bersepuh dan bertatahkan permata yang mengandung sebagai unsur salib Yesus, serta berbagai macam ikon lain. Pastor dan pendeta dalam jubah brokat memimpin jalannya upacara. Orang awam berjalan mengiringi di belakang. Orang awam berjalan mengiringi di belakang dengan berjalan kaki dengan mimik penuh sesal, meratap dan memukul dada meminta penyucian dosa. Mereka bersama-sama melantunkan mazmur. Kos ini dilakukan dengan menyusuri kota dan sepanjang tembok daratan. Di beberapa posisi yang dianggap penting, pendeta membacakan doa-doa kuno bahwa Tuhan akan melindungi tembok dan memberikan kemenangan kepada hambanya yang beriman. Para pastor mengangkat tongkat keuskupannya dan memberkati pasukan bertahan, memberkati mereka dengan air suci, menggunakan seikat kemangi kering. Bagi sebagian mereka, hari itu adalah hari berpuasa yang baru berakhir saat matahari terbenam. Ini semua adalah cara terakhir untuk meningkatkan semangat juang pihak bertahan. Kaisar sendiri mungkin hadir dalam upacara ini, dan setelah usai, dia mengumpulkan para bangsawan dan komandan pasukan dari seluruh faksi dalam kota guna memohon persatuan dan keberanian mereka untuk kali terakhir. Kata-kata yang diucapkan dalam pidatonya adalah bayangan cermin pidato Mehmet. Pidato ini disaksikan Uskup Leonard dan dia catat dengan caranya sendiri. Konstantin berbicara kepada setiap kelompok bergantian, mengandalkan kepentingan dan keyakinan mereka. Pertama-tama dia bicara kepada rakyat sendiri warga Yunani yang menetap di kota itu. Ia memuji mereka karena telah melawan dengan singit demi tanah air mereka selama 53 hari terakhir, dan mengajak mereka untuk tidak khawatir akan sorak-sorai liar kerumunan orang Turki jahat yang tidak terlatih. Kekuatan mereka berada dalam lindungan Tuhan serta dalam kekuatan pertahanan. Dia mengingatkan mereka betapa Mehmet telah memulai perang dengan melanggar perjanjian damai, membangun benteng di Bosporus, pura-pura berdamai dengan membawa nama tanah air, agama dan masa depan Yunani. Dia mengingatkan mereka bahwa Mehmet bermaksud menguasai kota Konstantin yang agung, tanah air kalian, tempat bernaung para pelayan Kristen dan pelindung seluruh bangsa Yunani, ingin menodai rumah-rumah Tuhan yang suci dengan mengubahnya menjadi kandang kuda. Dia menemui orang Genoa, lalu orang Venesia, untuk mendorong semangat dan tekad mereka membela kota. Kalian telah menghiasi kota ini dengan orang-orang besar dan terhormat, seakan dia adalah milik kalian. Sekarang bangkitkanlah jiwa kalian demi perjuangan ini.
Terakhir dia berpidato ke seluruh orang layaknya seluruh badan, memohon kepada mereka agar mematuhi perintah dan menutupi tembok dengan menyinggung keagungan dunia akhirat mirip dengan apa yang disebut-sebut Mehmet. Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari kemenangan kalian, hari ketika kalian meneteskan darah, meski hanya setetes, berarti telah menyiapkan mahkota matir dan kemuliaan abadi. Pidato-pidato ini melahirkan dampak yang diharapkan kepada hadirin. Semua yang hadir terdorong oleh kata-kata Konstantin dan bersumpah untuk menghadapi pembantaian yang akan terjadi, bahwa dengan pertolongan Tuhan kita berharap dapat mengakhiri kemenangan. Tampaknya mereka telah menyampingkan seluruh pertentangan dan masalah pribadi untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah bersama. Namun pada kenyataannya, Konstantin dan Giustiniani sangat tahu betapa kecilnya kekuatan yang sedang mereka coba tegakkan. Setelah 7 minggu bertempur, kekuatan yang awalnya berjumlah 8.000 orang sekarang tinggal 4.000 orang saja. Mereka harus menjaga garis tempuh sepanjang 12 mil. Mehmet mungkin benar ketika berkata kepada pasukannya bahwa di beberapa tempat hanya ada 2 atau 3 prajurit yang menjaga sebuah menara, dan begitu pula dengan kubur pertahanan yang terletak di antara 2 menara. Golden Horn sepanjang kira-kira 3 mil yang akan jadi sasaran kapal-kapal Utsmani di gerbang musim dingin, dan pasukan yang menyeberangi jembatan ponton dijaga satu detasemen yang terdiri dari 500 pemanah ahli. Di bagian dalam rantai pengadang, sekitar tembok lautan sepanjang 5 mil, hanya ada seorang pemanah atau prajurit busuk silang atau petugas mirim yang ditugaskan menjaga satu menara, didukung sekumpulan penduduk atau rahib yang tidak terlatih. Bagian-bagian tertentu dari tembok lautan yang diserahkan kepada kelompok yang berbeda-beda, pelaut kereta di beberapa menara, dan orang-orang Katalan di menara lain. Orban, paman Sultan yang ingin merebut kesultanan, bertugas mempertahankan bagian tembok yang menghadap Laut Marmara. Pasukannya sangat yakin bertempur sampai mati jika peperangan terakhir terjadi. Bagi mereka, menyerah bukanlah pilihan. Secara umum, selama ini diyakini bahwa tembok lautan di bagian ini sudah dilindungi arus Laut Marmara, dan pasukan yang ada di sini dapat dipindahkan ke bagian tengah tembok daratan. Semua orang sudah tahu kalau serangan paling dahsyat akan datang, terjadi lembalikus antara gerbang Romanus dan Karisian, di mana meriam-meriam Utsmani telah menghancurkan tembok luar. Hari terakhir ini jadi satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki kubur pertahanan dan menggalang pasukan. Giustiniani bertugas di bagian tengah dengan 400 orang Italia dan sekelompok pasukan Balkan sekitar 2.000 orang. Konstantin juga memindahkan Markasia ke bagian ini agar bisa mendukung secara penuh seluruh. Menjelang sore, pihak bertahan melihat pasukan musuh berkumpul di depan tembok mereka. Sore itu cuaca sangat cerah, matahari sudah condong ke barat. Dari kejauhan pasukan Utsmani mulai membentuk formasi tempur, berbelok dan melingkar sesuai dengan standar pertempuran, memenuhi pemandangan dari pantai ke pantai. Di barisan depan, prajurit sibuk menimbun parit, meriam diangkut sedekat mungkin, dan peralatan-peralatan tempur lain bergerak menumpuk tiada henti. Di Golden Horn sendiri, 80 kapal armada Utsmani telah dipindahkan melalui daratan untuk menopang jembatan ponton sampai ke tembok daratan, dan di balik rantai pengadang, armada yang lebih besar di bawah komando Hamzah Pasha mengepung kota, berlayar melewati titik Akropolis dan menyusuri pantai Marmara. Setiap kapal dipenuhi prajurit pelontar batu dan tangga-tangga setinggi tembok pasukan lawan. Mereka yang berada di kubur pertahanan bersiap-siap menunggu serangan karena masih ada waktu tersisa. Menjelang senja, warga kota yang mencari penghiburan keagamaan untuk pertama kali dalam 5 bulan terakhir berkumpul di gereja induk Santa Sofia. Gereja kelam yang sebelumnya diboikot pemeluk Kristen Ortodoks sekarang dipenuhi warga yang cemas, takut, dan bersungguh-sungguh. Dan untuk pertama kalinya sejak musim panas 1064, karena benar-benar terdesak, warga Katolik dan Kristen Ortodoks beribadah bersama dalam kota.
Perselisihan besar yang berusia 400 tahun dan persetujuan perang salib dikesampingkan dalam kebaktian penghapusan dosa yang terakhir. Ruang besar gereja Justinian yang berusia 1000 tahun menjadi temarap oleh cahaya misterius dari lilin dan bergetar oleh gema lantunan kidung suci yang naik turun. Konstantin hadir dalam kebaktian ini. Dia duduk di singgasana kekaisaran di sisi kanan altar dan ambil bagian dalam sakramen-sakramen dengan gugup, lalu berlutut dan memohon cinta kasih dan ampunan Tuhan atas segala kesalahan dan dosa mereka. Lalu dia bergerak hendak meninggalkan para pendeta dan warga yang hadir, membungkuk ke sekeliling, lalu keluar dari gereja tiba-tiba. Kata Nestor Iskandar yang juga gugup, pendeta dan warga yang hadir menangis. Perempuan dan anak-anak merata dan meraung. Aku yakin suara mereka sampai terdengar ke surga. Kemudian setiap komandan kembali ke pos mereka masing-masing. Di antara warga sipil ada yang tetap bertahan di gereja untuk jaga malam. Ada juga yang pergi bersembunyi. Mereka pergi ke saluran air bawah tanah yang gelap, pergi dengan sampan-sampan kecil menyusuri tiang. Sementara di atas Justinian masih di atas kuda penunggunya sambil menunjuk ke timur. Ketika malam tiba, pasukan Utsmani berbuka puasa dalam jamuan bersama dan bersiap-siap menyambut malam. Jamuan sebelum pertempuran ini menjadi kesempatan tambah untuk membangun solidaritas kelompok dan semangat rela berkorban di antara prajurit yang berkumpul mengelilingi tungku masak. Api unggun dan lilin dinyalakan seperti 2 malam sebelumnya, namun kali ini lebih besar. Kembali terdengar sorak-sorai diiringi tiupan seruling dan trompet yang memperkuat pesan tentang kehidupan yang makmur atas kematian yang mulia. Wahai umat Muhammad yang berhati mulia, besok kita akan menaklukkan begitu banyak orang Kristen yang akan kita jual dan orang seharga 1 dukat, dan kita akan memperoleh begitu banyak emas dan jenggot orang Yunani akan kita jalin sebagai tambang, akan kita jalin jadi tambang pengikat anjing-anjing kita. Sementara keluarga kita akan kita jadikan budak. Sementara keluarganya akan kita jadikan budak. Jadi yakinlah dan bersiaplah mengorbankan nyawa demi cinta kita pada Muhammad. Semangat yang meliuk-liuk ini menyapu perkemahan ketika prajurit ini mengucapkan zikir yang lambat laun jadi keras bagaikan gelombang maha besar. Cahaya dan teriakan berirama membekukan darah orang Kristen yang tengah menunggu. Lalu satu membagi masih memecah kegelapan malam begitu besar, sehingga bagi kami sangat itu bagaikan suasana di neraka. Di tengah malam, keheningan dan kegelapan meliputi perkemahan Utsmani. Pasukan bergerak maju beraturan ke pos mereka dengan semua senjata dan panah yang menggunung. Terpacu adrenalin pertempuran yang akan segera terjadi. Mimpi mati syahid dan emas. Mereka menunggu apa-apa serangan terakhir dalam hening. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan. Kedua pihak sama-sama mengerti arti hari yang akan segera tiba. Keduanya sama-sama telah melakukan persiapan spiritual. Menurut Barbaro, yang tentu saja telah menyampaikan khotbah terakhir tentang penyerahan hasil akhir ke tangan Tuhan orang Kristen, dan ketika masing-masing pihak berdoa kepada Tuhan agar diberi kemenangan, mereka kepada Tuhan mereka, kami kepada Tuhan kami yang bertata di surga bersama Bundanya lah yang memutuskan siapa yang akan berhasil dalam peperangan ini yang akan begitu kejam, dan itu ditentukan besok hari. Menurut Sadruddin, seorang prajurit Utsmani, dari petang hingga fajar siap bertempur, bersatu melakukan pekerjaan maha penting, menghabiskan malam dalam doa. Beberapa patah kata penutup serlu disampaikan untuk mengakhiri kisah yang terjadi hari ini. Salah satu catatan sejarah George Francis mengatakan melihat Konstantin pernah pergi menyusuri jalan-jalan gelap kota dengan kuda Arabnya dan kembali ke istana Blackerney setelah larut malam. Dia memanggil pelayan dan petugas untuk menghadapnya dan meminta maaf kepada mereka. Menurut Francis, Kaisar kemudian menaiki kudanya dan pergi. Kami pun meninggalkan istana dan berkeliling tembok memperingatkan para penjaga agar selalu waspada dan tidak jatuh tertidur. Setelah memastikan semuanya terkendali dan seluruh gerbang terkunci,
Maka ketika ayam mulai berkokok, mereka menaiki menara di gerbang Caligari, tempat prajurit dapat memperoleh pandangan luas ke arah daratan di luar tembok dan Kulenhorn, menyaksikan persiapan musuh di temaram fajar. Mereka dapat mendengar derit menara pengepung beroda yang diam-diam beringsut ke arah kubu pertahanan di atas tembok. Tangga-tangga prajurit yang sedang ditegakkan di atas tanah berpasir, dan para prajurit yang tengah menimbun parit di bawah tembok yang telah hancur. Ke arah selatan, di dekat perairan Bosporus dan Marmara yang permukaannya berkilauan, sosok kapal-kapal dayung dapat dilihat dari kejauhan sedang bergerak menuju posisi di balik kubah Santa Sofia. Sementara di Goldenhorn sendiri, sejumlah fuste kecil bertugas menyangga jembatan ponton yang melintasi selat dan sosok Konstantin yang sudah lama menderita. Kaisar mulia dan kawan-kawannya yang terpercaya sedang berdiri di luar menara mendengarkan persiapan besar-besaran untuk serangan terakhir. Hari masih gelap dan tengah bersiap datangnya momen penentuan takdir. Selama 53 hari, kekuatan mereka yang kecil berhasil menahan angkatan perang Utsmani yang sangat besar. Mereka telah menghadapi bombardir terbesar di abad pertengahan dari meriam-meriam paling besar yang pernah dibuat saat itu, kira-kira 5.000 tembakan dan 55.000 pon bom mesiu. Mereka telah mengadang 3 serangan berkekuatan penuh, dan lusinan pertempuran kecil berhasil menewaskan ribuan prajurit Utsmani, menghancurkan terowongan bawah tanah dan menara-menara pengepung, bertempur di laut, membalas serangan dan mengajukan tawaran gencatan senjata, dan terus berusaha meruntuhkan semangat juang musuh. Dan yang lebih penting lagi, mereka sudah sangat dekat dengan kemenangan melebihi apa yang mereka sangka. Gambaran ini dapat dijamin kebenarannya dari segi rincian geografis dan fakta yang terjadi. Petugas jaga yang berada di kubu pertahanan tertinggi di kota dapat mendengar pasukan Utsmani sedang bergerak di kekilauan malam di bawah tembok mereka dan leluasa memandang ke daratan dan lautan. Namun mereka sama sekali tidak tahu keberadaan Konstantin dan Frances. Mungkin keterangan ini dibikin belakangan, dibuat 100 tahun kemudian oleh seorang pendeta yang terkenal suka memasukkan kebenaran. Apa yang kita ketahui adalah pada satu waktu di 28 Mei itu, Konstantin dan menterinya berpisah, dan bahwa Frances sudah punya firasat buruk tentang hari ini dan maknanya. Dua orang ini adalah sahabat sejati. Frances telah mengabdi pada tuannya dengan ketulusan yang tidak dimiliki orang-orang yang ada di sekeliling kaisar dalam tahun-tahun akhir kekaisaran Bizantium yang penuh perseteruan. 23 tahun sebelumnya dia pernah menyelamatkan nyawa Konstantin di pengepungan Patras. Konstantin terluka parah dan tertangkap, menderita karena harus berjalan dengan tongkat selama dalam perjalanan berkutu sebulan penuh sebelum dibebaskan. Frances melakukan misi diplomatik atas nama tuannya selama 30 tahun, termasuk misi sia-sia selama 3 tahun di sekitar Laut Hitam demi mencarikan seorang istri untuk sang kaisar. Sebagai imbalan atas jasanya, Konstantin menunjuk Frances sebagai gubernur Patras, sebagai saksi dalam pernikahannya, dan menjadi ayah baptis bagi anak-anaknya. Frances punya taruhan yang lebih besar dibanding orang lain selama pengepungan ini. Dia punya keluarga yang hidup bersamanya di kota. Kemanapun dua orang ini pergi pada tanggal 28 Mei itu sudah diramalkan oleh Frances. 2 tahun sebelum hari itu, dia sudah mengungkapkan sebuah ramalan ketika berada nun jauh dari Konstantinopel. Pada malam tanggal yang sama, 28 Mei 1451, aku bermimpi. Dalam mimpi itu aku seakan kembali ke kota. Ketika aku membungkuk memberi hormat dan mencium telapak kaki kaisar, dia menghentikanku, lalu menyuruhku bangkit dan mencium mataku. Ketika aku bangun dan menceritakan mimpi itu kepada orang yang tidur bersamaku, dia berkata, "Ini hanya mimpi, ingat tanggalnya."